Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu lagi. Kali ini saya akan mengubah atau memenuhi tantangan yang sebelumnya. Itu sudah saya buat kalkulator dengan progress bar. Cuman ada tantangan lagi nih dari dosen, membuat aplikasi login tapi dengan progress bar. Sama tujuannya. Aplikasi login ini ketika kita klik login, itu progress barnya harus 100% dulu baru muncul ke halaman selanjutnya. Jadi saya memodifikasi aplikasi login yang sebelumnya sudah pernah saya buat, yaitu login SPBU Pertamina. Seperti ini contohnya. Untuk video pembuatan login aplikasi SPBU ini saya sudah pernah buat sebelumnya. Nanti saya akan taruh di link description. Yang saya modifikasi adalah ini tambahannya, progress bar. Jadi ketika ini sudah jadi ya, contohkan dulu. Jadi ketika kita isikan benar admin user dan passwordnya, kita klik login, progress barnya jalan dulu sampai beres, baru muncul aplikasi transaksinya gitu ya, aplikasi berikutnya gitu. Langsung saja kita lihat source code-nya. Jadi untuk di paling atas ini tambahannya adalah import Java swing timer. Nah, swing timer ini untuk progress bar, jadi timer di progress bar. Kemudian saya tambahkan private timer progress. Ini nanti untuk kita buat timer progress barnya berjalan. Kemudian saya buat variabel pilih. Jadi pilih ini nanti akan ada switch case. Kalau di aplikasi login sebelumnya itu tidak ada switch case. Ini saya buatkan switch case, nanti seperti apa kita akan jelaskan di bawah. Kemudian ini untuk action listener, ini adalah deklarasi action listener dengan namanya listener process, listener progress. Kemudian public void action perform action event. Selanjutnya adalah progress bar ini sudah saya ganti namanya sebelumnya. Ini sudah saya ganti variable name-nya jadi prog bar. Balik lagi ke source code. Nah, ini prog bar, set value, prog bar get value plus 1. Jadi dalam setiap perubahan di prog bar, progress bar itu ditambahkan 1 setiap prosesnya. Kemudian jika ini perumpamaannya, jika progress bar get value sama dengan maksimum, jadi jika progress barnya maksimum, maka akan memunculkan pilihan switch case ini. Itu switch case, pilih yang pertama, case-nya adalah membuka halaman transaksi. Yang tadi membuka halaman transaksi, set visible yang true. Kemudian dispose ini untuk menutup halaman login, halaman awal ini. Kemudian case kedua adalah saya munculkan show message dialog seperti aplikasi login sebelumnya. Cuman aplikasi login sebelumnya itu muncul di if ya. Ini saya masukkan di switch case. Jadi ketika di case kedua user tidak boleh kosong peringatannya. Di case ketiga peringatannya password tidak boleh kosong. Di case keempat, maaf user atau password Anda salah. Kemudian di case keempat juga input usernya saya set text kosong, input pasien saya set textnya kosong, dan request fokus untuk titik untuk keyboardnya itu di input user. Kemudian masih di progress bar tadi, jika progress bar maksimum maka progress bar set value-nya kembali ke 0. Kemudian time progressnya berjalannya itu kita stop gitu. Kemudian di bawahnya ini timer progress, new timer 20, ini untuk menentukan seberapa banyak progress bar ini berjalan. Jadi ini bisa kita setting 20-nya, semakin besar maka akan semakin lama berjalannya gitu. Selanjutnya adalah ini untuk tombol. Jadi tombol login di sini ini adalah triggernya juga untuk timer progressnya start. Jadi kalau sebelumnya hanya untuk memproses ketika inputannya benar, sekarang ditambahkan progress bar, jadi untuk trigger juga timer progressnya dia mulai start. Kemudian di sini yang tadinya if user equal input user atau admin di inputnya sama usernya dan passwordnya di input sama, maka tadi halaman login akan di false dan halaman transaksi akan di true. Di sini saya linkkan dengan switch case. Jadi
ketika isiannya benar, dia akan pilih satu berdasarkan sweet case di atas. Nah, pilih satu ini adalah membuka halaman transaksi, true, kemudian dispose halaman login ini. Kemudian else if-nya, ketika input user, ketika usernya equals kosong, maka dia akan pilih 2. Nah, pilih 2 ini adalah memunculkan message, user tidak boleh kosong. Begitu selanjutnya else if yang selanjutnya input passnya equalsnya kosong, maka pilih 3. Pilih 3 ini adalah memunculkan message password tidak boleh kosong. Begitupun yang terakhir yang else. Else ini kita pilih 4. 4 ini apa? 4 ini adalah memunculkan message dialog, maaf user atau password Anda salah. Kemudian input user dan input passwordnya kita set kosong, dan request fokus untuk titik keyboardnya itu di input user. Gitu. Kemudian yang lainnya ini untuk tombol reset. Untuk tombol reset ya, ini sama seperti ketika kita pilih 4 ya, ada salah satunya di sana. Input user, input password kita set kosong, dan request fokus di input user. Kemudian yang terakhir adalah keluar. Tombol keluar ini saya munculkan jika kita klik tombol keluar akan memunculkan message atau dialog, confirm dialog. Apakah Anda yakin ingin keluar? Begitu kan. Kemudian munculkan yes no option, dan jika yes option yang dipilih maka sistemnya akan exit, akan keluar. Oke, kemudian di halaman transaksi. Nah, di halaman transaksi ini source code-nya tidak ada yang saya ubah kalau di halaman transaksi. Seperti aplikasi login SPBU sebelumnya, ini sama. Di dalamnya ada public class, ini string angka, ganti format, kemudian double ini untuk desimalnya jadi liter, solar, premium, pertalite, pertamax. Rincian dari coding ini, script ini sudah saya jelaskan ketika saya membuat aplikasi SPBU sebelumnya. Nanti linknya saya tampilkan di bawah untuk teman-teman bisa cek dan lihat lebih detailnya. Tapi untuk tugas progress bar kali ini lebih fokus kepada halaman login. Oke, ini sudah semua. Kita coba run. Halaman login ini kita run. Ini tampilan awalnya. Sama seperti sebelumnya, hanya ada perubahan di sini, progress bar. Tambahan progress bar. Ketika kita isi asal atau tidak sesuai dulu, user yang tidak sesuai, password tidak sesuai, kita klik login. Maka progress bar jalan dulu dan akan muncul notifikasi, maaf user atau password Anda salah. Kalau kita isi usernya benar, kemudian passwordnya kita kosongin, kita klik login, progress barnya jalan dulu, baru muncul notif password tidak boleh kosong. Begitupun sebaliknya, ketika password ini hanya yang kita isi, login, progress bar jalan dulu, user tidak boleh kosong. Nah, yang terakhir ini kita isi dua-duanya benar. Admin. Kita login. Maka progress bar jalan dulu dan akan memunculkan halaman transaksi. Ini transaksinya seperti yang sebelumnya sudah pernah saya buat. Kalau kita isi 20.000, kemudian kita pilih premium, misalnya akan muncul jumlah pengisiannya berapa liter, jenis bahan bakarnya, tinggal kita input pembayarannya misalnya 50.000. Kita proses, maka akan kembalian 30.000. Untuk kolom text field yang di bawah ini kita clear dari sini. Kalau untuk kolom pengisian bahan bakar di atas kita clearnya dari sini. Nah, ketika kita klik logout, kembali lagi ke halaman login pertama. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin terakhir tombol keluar nih. Tombol keluar tadi kita coba. Terima kasih. Apakah Anda yakin ingin keluar? Yes. Akan tertutup. Ya, jadi ini trik yang saya gunakan untuk menjalankan progress bar dulu, baru memunculkan halaman berikutnya. Jadi di halaman login ada progress bar 100%, baru memunculkan halaman berikutnya. Saya menggunakan sweet case dan if dan else if. Jadi ini penggabungan antara dua penggabungan dari dua logika. Yang satu if else, yang kedua adalah sweet case.
Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dan harapan saya bisa sesuai dengan yang diharapkan oleh dosen, bisa membantu teman-teman juga untuk semakin meningkatkan pemahamannya dalam menggunakan NetBeans. Jadi script ini bisa digunakan untuk aplikasi lainnya, bisa diaplikasikan nanti ke kita buat mau program lainnya gitu. Terima kasih sudah menonton. Buat teman-teman jangan lupa subscribe, like, dan komen. Kita sama-sama belajar. Mudah-mudahan semakin bisa kita, dan saya juga sendiri semakin bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.